قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ada di Masjid Al-Furqan dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah di mana saja berada. Setelah kita mengetahui bahwasanya dosa itu memberikan pengaruh yang sangat buruk sekali kepada hati seorang hamba, ya, membuat hati seorang hamba menjadi sedih, ya, atau tadi dikatakan ada 3 ya, akibat buruk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya hati dan kegersangan hati, itu yang pertama. Yang kedua adalah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dihormati oleh manusia, ya, karena meremehkan perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga adalah dipalingkan dari sehatnya hati, ya, malah memilih ketika dikasih makanan yang bermanfaat tidak memberikan manfaat, terus berada dalam sakitnya. Makanya salah seorang ulama mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Barang siapa yang rusak di antara ulama kita, ada keserupaan dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu mengenal ilmu, mengetahui ilmu, akan tetapi karena sombong, maka tidak bermanfaat ilmu yang ada. Akan tetapi orang Yahudi atau sifatnya orang Yahudi itu yang sesuai dengan hawa nafsunya diamalkan, yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'd. Mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Dan di kalangan umat kita pun akan ada yang menyerupai sifat orang Yahudi yang hatinya tertutup. Walaupun kitab yang dibaca adalah kitab Sahih Bukhari. Walaupun kitab yang dibaca adalah Riyadus Shalihin. Tapi yang diambilnya adalah yang bersesuaian dengan hawa nafsunya. Tapi ditolak sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya lah yang menjadi pemetus dan ketentuan di dalam mengamalkan apa yang diterimanya. Atau organisasinya tertentu walaupun bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Atau otaknya saja yang dijadikan pemutus seperti ahlul kalam. Makanya kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan kena tutupan yang menutupi hati mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya bahwasanya tatkala melakukan dosa, kemudian dosa lagi, kemudian dosa lagi, akan membuat hatinya menjadi tertutup. Tertutup hatinya dari Allah, tertutup hatinya dari akhirat, tidak akan sampai hatinya kepada Allah. Dan dosa itu yang menutup hati kita dari Allah itu yang paling dahsyat dan yang paling buruk, yang mana tidak akan menyampaikan seseorang kepada Allah adalah yang menolak sifat Allah, yang menolak hakikat nama Allah dan sifat Allah. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Dan nama-nama yang indah, asma Allah, dan menunjukkan adanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang akan terhalangi hatinya dari Allah adalah orang yang gersang hatinya untuk beribadah kepada Allah, adalah orang yang menolak sifat Allah, menolak sifat turun Allah, menolak sifat bersemayan Allah, menolak sifat tangan Allah Jalla Jalaluh, menolak sifat pendengaran Allah,
menolak sifat penglihatan Allah. Padahal Allah sendiri telah memberitahukan di dalam Al-Quran kepada dirinya sendiri bahwasanya Allah memiliki sifat tangan, sifat penglihatan, sifat turun, sifat ketawa, sifat gembira, sifat senang. Akan tetapi hawa nafsunya, otaknya yang membuat menolak apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tatkala ada nas yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menetapkan tentang sifat Allah Jalla Jalaluh, nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kami meyakininya dan membenarkannya. Ya, kami meyakininya kebenaran sifat Allah dan secara lafaz dan secara makna. Ya, secara lafaz dan secara makna. Diyakini bahwasanya Allah memiliki sifat turun, sifat pendengaran. Makanya orang yang tertutup hatinya itu dari Allah adalah orang yang terhalangi dengan dosa at-ta'til. Meniadakan nama Allah, meniadakan hakikat nama Allah dan sifat Allah. Pada dasarnya orang yang meniadakan nama Allah dan sifat Allah itu adalah beribadah kepada yang tidak ada. Kalau seandainya saya tidak ada nama saya Nuruddin, sifatnya nggak tahu, lihat sifat saya apa. Nah, kalau tidak ada nama, tidak ada sifat, berarti tidak ada saya, betul enggak? Maka oleh karena itu yang meniadakan nama Allah dan sifat Allah beribadah kepada yang tidak ada. Maka bagaimana dia bisa sampai kepada Allah? Allah sendiri dia tiadakan. Iya. Penghalang hati yang kedua adalah kesyirikan. Kesyirikan yang mempertuhankan hatinya kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Penghalang yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, adalah kebid'ahan yang kebid'ahan. Dan kebid'ahan itu ada kebid'ahan perkataan, ada kebid'ahan perbuatan. Ya, itu penghalang dari Allah. Tidak akan sampai kepada Allah orang yang melakukan kebid'ahan. Baik kebid'ahan yang dilakukan oleh perkataan atau kebid'ahan yang dilakukan oleh perbuatan. Begitu pula tidak akan sampai kepada Allah, akan terhalang hatinya kepada Allah yang melakukan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hatinya, seperti orang-orang sombong, orang-orang ria, iri, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, terhalang hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, tertutup hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang terhalang dan tertutup hatinya itu adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh anggota badan. Maka yang seperti ini pun akan terhalang hatinya. Tetapi kalau seandainya yang melakukan dosa besar itu masih ada harapan karena merasa dirinya itu melakukan dosa. Berbeda dengan orang yang melakukan kebid'ahan, merasa dirinya berada di atas petunjuk sehingga tidak bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya coba perhatikan orang Khawarij. Orang Khawarij itu adalah orang yang ahli ibadah, yang sampai zidatnya juga ada hitam. Tapi dengan sebab tugot, melewati batis dalam amalannya, mengingkari Nabi SAW dan mewariskan kepada orang-orang yang melewati batas dalam beribadah dan dalam berkeyakinan itu, meremehkan kaum muslimin sampai mereka mengacungkan pedang-pedang mereka dan memperbolehkan darah-darah kaum muslimin halal. Coba kalau kita lihat dengan orang yang minum arak. Dia merasa dirinya berbuat dosa. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang sering minum arak dan selalu datang kepada Nabi SAW minta dihukum. Itulah keyakinannya, keimanannya, kecintaannya kepada Allah,
kecintaannya kepada Rasulullah selalu datang minta dihukum. Ketika memang dihukum, dan tentunya sekali lagi tidaklah seseorang yang minta dihukum kecuali orang itu adalah tawadu hatinya kepada Allah dan pecah-pecah hatinya kepada Allah dan merasakan dirinya itu memiliki dosa sehingga dihad. Ketika dihad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melaknatnya. Rasulullah melarang jangan melaknatnya karena keimanannya, karena keyakinannya. Maka oleh karena itu berlebihan atau melakukan dosa besar itu kadang lebih selamat daripada berlebih-lebihan dalam melakukan ketaatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penghalang hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada penghalang kebid'ahan, ada penghalang dosa besar, ya, ada penghalang dosa kecil, ada penghalang kelalaian dari menghadirkan apa yang karenanya diciptakan mereka itu. Yaitu untuk apa diciptakan kita itu? Untuk ikhlas kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu dekat bersama Allah. Nah, orang yang lalai itu juga terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ikhwah fillah orang-orang yang nah, intinya dari hati yang tertutup itu adalah hati yang tertutup dengan dosa-dosa. Dan dosa-dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa ta'til, ada dosa syirik, ada dosa apa itu? Tadi masih ingat gak? Kebid'ahan, ada dosa apa lagi? Dosa besar yang dilakukan oleh batin. Wadaru dhahiral isma wa batinah. Hendaklah kita meninggalkan dosa batin seperti hasad, sombong, bangga diri, riya. Dan juga kita harus meninggalkan dosa yang dohir. Nah ini kalau kita tidak menghilangkannya, maka itu akan menghalangi diri kita kepada Allah. Akan menghalangi diri kita kepada Allah dan tidak akan sampai kita kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, ikhwah fillah, tadi dikatakan penghalang itu adalah dosa. Yang menutup hati itu adalah dosa. Dan dosa itu bertingkat-tingkat. Yang menghalangi hati dan antara Allah. Kalau kita simpulkan ada 4 unsur yang menghalangi hati kita kepada Allah. Pertama unsur jiwa. Yang kedua unsur syaitan. Yang ketiga unsur dunia. Yang keempat adalah unsur hawa nafsu. Ini yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan tidak akan mungkin bisa membuka tutupan ini yang menutup ini untuk bisa sampai kepada Allah kalau masih ada unsur-unsur ini di dalam hati kita. Jadi 4 unsur ini bisa membuat rusak perkataan, rusak perbuatan, rusak tujuan, begitu. Ini, ya. Tapi tatkala kita bisa memerangi dunia dengan zuhud dan mengeluarkan dunia dari hatinya, ini akan sampai kepada Allah. Tidak akan memadorotkan kalau seandainya dunia itu ada di tangan dan di rumahnya. Dan tidak menghalangi hal itu dari kuatnya iman dan keyakinannya kepada akhirat. Jadi hanya cukup di dunia. Dunia ini hanya cukup di tangan aja. Jadi tidak apa-apa kaya juga, tapi kayanya di tangan. Jadi kalau di tangan itu, kalau mau nikah nggak bakhil untuk nikah lagi. Nggak bakhil untuk menyenangkan putri siapa gitu. Tapi jangan sampai kau dolimi putri orang dengan diceraikan, dengan dihinakan, dengan didolimi. Ya. Karena praktek itulah yang salah itu. Jadi mendolimi anak orang. Ya. Kemudian melawan setan itu dengan cara bagaimana? Tadi unsur dunia dengan cara juhud di dunia, mengeluarkan
dunia dari hati, gitu kan? Kalau di tangan nggak apa-apa, tidak memadorotkan. Ada istri 2, 3, 4, hanya di tangan aja lah. Jangan sampai di hati yang melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah. Ada mobil banyak, gak apa-apa, itu hanya dohir aja, di tangan, gak di hati. Gitu, gak apa-apa, insya Allah. Tidak menghalangi keyakinan kita kepada akhirat, tetap semuanya untuk Allah. Yuharibus syaitan, memerangi setan dengan cara meninggalkan untuk menerima ajakan dari hawa nafsu. Karena setan itu selalu bersama hawa nafsu dan tidak akan berpisah dengan hawa nafsu. Jadi harus kita tinggalkan. Makanya aina nahnu ma'al hawa. Ketika marah apakah karena Allah? Ketika memberi apakah karena Allah? Ketika nikah lagi apakah karena Allah? Gitu ya. Ketika kita bermuka manis dengan teman kita apakah karena Allah? Semua. Karena setan itu tidak lepas bersama hawa nafsu. Fa aina nahnu ma'al hawa. Ketika sedang berdakwah, apakah karena Allah? Ketika sedang menuntut ilmu, aina nahnu ma'al hawa. Apakah karena pingin biar dapat istri yang cantik di pengajian? Alhamdulillah. Tujuannya, makanya kan hadis innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niat. Kalau udah dapat istri yang cantik di sini, udah gak ngaji lagi, bisa aja kan? Gitu kan? Udah dapat seperti itu sesuai dengan niatnya. Atau bagaimana ini? Aina nahnu ma'al hawa ketika kita sedang menuntut ilmu. Kemudian hawa nafsu, unsur hawa nafsu diperangi dengan cara menjadikan pasrahnya kita secara total kepada apa yang Allah firmankan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, sehingga tidak ada tersisa di dalam dirinya dalam apa yang dia perbuat dan apa yang dia tinggalkan, kecuali karena ini perintah Allah, karena ini dilarang oleh Allah. Tidak ada unsur hawa nafsu di dalam melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Semuanya hanya mutlak, pasrah, total dengan apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Dan adapun menyerang dan memerangi nafas, unsur nafas adalah dengan kekuatan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kesimpulannya. Mudah-mudahan dengan kita mendengar tema ini, yaitu hati yang tertutup, bukan hati tertutup ke lain hati kepada siapa gitu, nggak masalah itu mah. Kalau seandainya kita bisa mengayominya, kita bisa menjaganya gitu. Tapi kalau seandainya boleh juga hati tertutup hanya untuk istrinya sendiri saja, ada masalah juga. Kalau ada rasa takut tidak adil dan tidak bisa mengayomi istri yang kedua dan yang ketiga dan keempat, sampai di situ saja sebenarnya. Tidak apa-apa juga. Ya, itu hanya sedikit candaan aja. Tapi yang jelas yang dimaksud hati tertutup itu karena apa? Dosa, maksiat. Nah, hati yang tertutup itu adalah hati orang kafir. Dan bisa jadi orang mukmin serupa hatinya dengan hati orang kafir. Dengan sebab dosa juga bisa jadi hatinya terbalik. Dan hati terbalik itu adalah hati orang munafik. Ya, tapi bisa juga dengan sebab fitnah itu hati orang mukmin tetap aja mensemata-matakan hanya apa yang Allah dan Rasulnya. Dia semata-matakan apa yang selain Allah dan Rasulnya. Bertambah bercahaya hatinya dengan sebab ada fitnah itu. Tidak memadorotkan apapun fitnah selama ada di langit dan bumi, itulah hati orang yang beriman. Tipu daya apapun tetap aja hatinya bertambah bercahaya dengan sebab ada fitnah dan ujian. Ada hati yang keempat adalah hati apa? Hati yang berpenyakit. Ada di dalam hatinya apa? Materi keimanan dan ada di dalam hatinya materi kekufuran.
Antara dua ini saling tarik. Kadang kepada kebinasaan lebih dekat, kalau seandainya banyak yang paling dominannya materi-materi penyakit, kemaksiatan dan lain sebagainya. Kadang kepada keselamatan lebih dekat, kalau yang paling dominan di dalam hatinya itu yang berpenyakit itu materi keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk yang memiliki hati yang terbuka, hati yang bercahaya, hati yang beriman, bukan hati yang tertutup dan terbalik dan hati yang memiliki penyakit.